Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang beriman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua hingga detik ini masih bisa dapat bernapas, masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, untuk menambah pundi-pundi amal kita, untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, dalam kesempatan ini kita akan mengulas, yaitu ahli sedekah yang dilempar oleh malaikat ke neraka. Rezeki setiap manusia pada dasarnya sudah Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang cukup, ada yang kurang, dan ada yang lebih. Semua itu adalah pemberian dari Allah yang seharusnya disyukuri. Namun banyak yang lalai kewajiban bersedekah. Meski banyak yang bersedekah, tidak semuanya mendapatkan pahala karena beberapa kesalahan atau ketidaktahuan. Berikut adalah 5 kesalahan dalam bersedekah yang membuat kita dibenci Allah dan bisa membuat malaikat melemparkan ke neraka. Ahli sedekah yang dilempar oleh malaikat ke neraka. Yang pertama, mencari pujian dari orang lain. Banyak orang bersedekah hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Hal ini masih banyak terjadi di masyarakat kita. Sedekah yang dilakukan hanya untuk mendapat pujian tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa seseorang yang bersedekah demi pujian akan mendapatkan balasan yang buruk di akhirat. Kemudian yang kedua, menunda-nunda sedekah. Nikmat sehat dan rezeki adalah anugerah yang sering kita abaikan. Menunda-nunda sedekah adalah salah satu kesalahan yang banyak dilakukan. Jika kita menunda-nunda sedekah, Allah juga akan menunda rezeki yang akan datang kepada kita. Apalagi kita bisa diingatkan dengan dicabutnya nikmat sehat untuk sementara waktu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahawa kita sangat dianjurkan untuk bersedekah ketika tubuh kita masih sehat dan kebutuhan kita tercukupi. Hindarilah menunda-nunda sedekah karena kita tidak tahu kapan waktu kita akan berakhir. Kemudian yang ketiga, tidak bersedekah kepada orang terdekat terlebih dahulu. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 215, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa sedekah hendaknya diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Rasulullah SAW juga bersabda bahawa sedekah kepada orang miskin mendapatkan 1 pahala, sedangkan sedekah kepada kerabat mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin silaturahim. Kemudian yang keempat, perhitungan dalam sedekah. Saat bersedekah, seharusnya kita tidak terlalu menghitung. Jika kita mampu bersedekah, lakukanlah tanpa menghitung-hitung. Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kamu dan janganlah menghitung-hitung, karena Allah juga akan menghitung-hitung pemberiannya kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Jika kita bersedekah tanpa menghitung, Allah juga akan mengganti tanpa menghitung kepada kita. Namun jika kita kikir, Allah juga akan kikir kepada kita. Kemudian yang kelima, mengungkit-ungkit sedekah. Mengungkit-ungkit sedekah merupakan sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264, Allah berfirman, agar kita tidak menghilangkan pahala sedekah dengan mengungkit-ungkitnya. Mengungkit-ungkit sedekah dapat membuat si penerima merasa sakit hati dan memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim
adalah perbuatan yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala membenci kita. Itulah tadi sahabat yang beriman, ahli-ahli sedekah yang justru dapat menjerumuskannya, dapat mendapatkan keburukan bagi dirinya kalau sedekahnya tidak sesuai dengan syariat. Itu saja sahabat yang beriman, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya akhiri. Wassalamualaikum